mendengarkan podcast ini. Saudara, kekudusan adalah sifat hakikat Allah yang paling menonjol atau cukup menonjol dari sifat-sifatnya yang lain selain Maha Kuasa. Bahkan pada umumnya sifat Allah ini terkesan dimengerti sebagai sifat Allah yang dominan. Saudara, pengertian kudus itu bukan hanya bersih. Kalau dalam bahasa Ibrani, kita mengenal kata hados, yang artinya dipisahkan dari yang lain. Separate from common condition. Dalam teks bahasa Yunani, kata kudus ini hagios, yang artinya berbeda dari yang lain. Kudus sesungguhnya hendak menunjukkan bahwa Allah tidak ada kecurangan. Allah tidak pernah berbuat kesalahan seperti makhluk ciptaan yang bisa berbuat salah. Kekudusan Allah adalah kesempurnaan kebenaran dalam seluruh hakikatnya yang tidak terbatas. Kalau kekudusan diperkenalkan kepada kita, saudaraku, itu satu peringatan bahwa ia tidak mengendaki dosa. Ia tidak mentolerir pelanggaran. Ia tidak mentolerir pemberontakan terhadap kehendaknya. Dalam kekudusan Tuhan, ia menuntut hukuman setiap orang yang bersalah. Itulah sebabnya kekudusan Allah tidak dapat dipisahkan dari keadilannya. Tetapi keadilan Allah juga tidak bisa dipisahkan dengan kasih-Nya. Satu sisi ia tidak mentolerir dosa, pelanggaran dan pemberontakan. Tapi sisi lain Allah itu kasih. Sehingga Allah mengutus putra tunggalnya untuk menyelamatkan kita. Berbicara mengenai kekudusan, saudaraku sekalian, kita bukan hanya mau melihat keberadaan Allah yang justru tidak akan terbaca oleh kita. Karena menyimpan berjuta misteri yang tidak akan pernah bisa dikenal secara sempurna sampai lama-lamanya. Saya tidak tahu apakah saudara pernah membayangkan dan merenungkan bahwa suatu hari nanti kita pakai tubuh kemuliaan di dalam kerajaan Allah. Kita pun tidak pernah melihat Allah Bapa. Sampai selama-lamanya kita tidak pernah melihat Allah Bapa. Yang tampil sebagai representasi dari Allah Bapa adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan manusia tidak akan pernah mengenal Allah semesta alam ini secara lengkap, sempurna. Tetapi bicara soal kekudusan, kita harus melihat implikasinya, keterkaitannya dengan hidup manusia. Jadi kalau berbicara mengenai Allah yang kudus, yang tidak berbuat kesalahan, yang tidak bercela dalam seluruh tindakannya, di situ terdapat panggilan, saudara. Di dalamnya terdapat tuntutan bagi umat untuk memiliki moral seperti Dia. Ingat 1 Petrus 1 ayat 17. Kalau kamu memanggil Dia Bapa, Dia yang tidak memandang muka, menghakimi orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Sebab begitu kita memanggil Allah Bapa, maka kita akan tertuntut untuk memiliki moral seperti moral Bapa.
Itu 1 Petrus 1 ayat 17. Ayat 16-nya, firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kekudusan yang Allah kehendaki adalah seluruh keberadaan kita yang juga bisa tidak bercelah, yang juga bisa tidak bercacat, yang juga bisa tidak bersalah, sampai hal itu memuaskan hati Allah Bapa. Nah, sebenarnya bicara soal kesucian bukan hanya menunjuk keadaan tidak bersalah, saudaraku. Itulah sebabnya ada langkah-langkah orang-orang yang tidak mau bersentuhan dengan dunia, meninggalkan keramaian untuk mencapai kesucian. Menyepi di tempat-tempat di mana tidak ada keramaian, hidup tidak menikah, lajang, tidak memiliki harta, tidak melakukan kegiatan hidup, melakukan meditasi. Justru mereka menghindarkan diri dari pergaulan dunia. Mereka yang menghindarkan diri dari pergaulan dunia, mereka tidak pernah memiliki kesucian yang sesungguhnya. Bagaimana seseorang bisa dikatakan bisa berenang kalau tidak pernah berenang? Dia harus berenang, bukan hanya di kolam renang. Kalau perlu ya bisa berenang di gelombang ombak, baru namanya cakap. Justru kita hidup di tengah-tengah masyarakat dengan impuls, dengan rangsangan dosa. Dan kita harus bergumul untuk tetap di dalam integritas sebagai anak Allah. Dan kalau kita bersalah, ya kita minta ampun. Bersalah lagi, ya minta ampun. Sampai saudara akan merasa begitu benci terhadap dosa itu. Dan kita tidak terbelenggu lagi oleh kesalahan. Dari ketidaktepatan kita belajar terus untuk memiliki ketepatan. Bagaimana kita menemukan tempat kita di hadapan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh bisa hidup sesuai dengan selera Tuhan. Ini tidak sekedar melakukan hukum-hukum, saudaraku. Bukan hanya mengenal hukum, lalu dengan teliti melakukan hukum. Jika demikian, saudara hanya beragama Kristen. Demikianlah agama-agama pada umumnya. Tetapi seperti Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, mengenal kebenaran, memahami kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Artinya, dari pemahaman akan kebenaran tersebut, satu persatu konsep dunia kita lepaskan. Jadi satu kali ketika Tuhan Yesus berkhotbah, lalu murid-murid berkata, perkataan ini keras. Siapa yang bisa mendengar? Saudara tahu apa artinya khotbah yang keras itu? Dulu semua kita memahami kurang tepat. Yang kita pandang khotbah keras itu kalau khotbah itu berani menelanjangi perbuatan-perbuatan amoral dengan tegasnya diucapkan di mimbar. Saudara harus bisa membedakan antara sarkastis, keras, dan kasar. Itu kasar. Keras itu adalah khotbah yang bertentangan dengan naluri manusia, hasrat manusia, selera manusia, filsafat hidup manusia. Jadi kalau kebenaran-kebenaran yang disampaikan mengganggu hidup saudara, itu khotbah yang keras. Tuhan mengatakan tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Langsung lemes murid-muridnya. Kenapa? Sebab mereka menginginkan Tuhan Yesus menjadi pahlawan duniawi. Mereka mengendaki Tuhan Yesus menyatakan kekuatan fisik. Nah sekarang Tuhan menunjukkan bahwa dia akan menjadi bulan-bulanan. Darahnya betul-betul minuman, tuh dagingnya benar-benar makanan. Benturan, saudara, benturan di sini. Nah, hari demi hari kita mulai belajar, saudaraku, khotbah yang keras di sini. Terus disampaikan kepada kita, dunia bukan rumahmu. Kalau pada umumnya kita mendengar khotbah
Tentang kelegaan adalah kalau sembuh, punya rumah, udah punya jodoh, lega, sudah beres dari segala masalah, lega. Tapi kita mengajarkan lega kita adalah ketika kita tidak punya keinginan. Tuh, bertentangan kan? Nah, kita pada umumnya mau mengumbar, mau membuat berbunga-bunga keinginan kita. Sekarang kita diajar tidak punya keinginan. Coba. Biasanya kita mau menuntut, sekarang kita harus memberi. Biasanya kita diperkenan menikmati dunia, sekarang harus meninggalkannya. Bertentangan itu, saudara. Tetapi itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, kesucian bukan hanya melakukan hukum-hukum, tetapi memiliki filosofi hidup yang sesuai dengan selera Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan saya tahu, kalau seorang sungguh-sungguh mengenakan karakter Kristus, mengenakan froneo, naluri Kristus, bagaimanapun saudara tercium keharumannya. Bagaimanapun saudara. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah punya keharuman itu, saudara. Tapi jujur, saya merindukan punya keharuman itu. Di kamar mandi sepi, saya berdoa. Saya meneteskan air mata. Saya menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang ditinggal mamanya. Saya katakan, Tuhan, satu hal aku minta. Buatlah aku melakukan apapun yang kau inginkan. Bapa di surga, buatlah aku melakukan apapun yang kau inginkan. Coba saudara, yang sungguh-sungguh mau begitu saja tidak nyampe-nyampe loh. Apalagi yang tidak punya hasrat, nyampenya kapan? Tapi kalau saudara mengambil keputusan, memilih, mencari, memburu ini, Anda beruntung. Anda beruntung. Sampai saudara bisa mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan gairah itu akan terus menyala. Kita akan membuat hidup kita berbunga-bunga, bukan dengan merek arloji kita, dengan mobil mewah, bukan dengan rumah, bukan dengan kebesaran, harkat, martabat, gelar. Hidup kita akan dibuat berbunga-bunga oleh menit demi menit, jam demi jam, ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu luar biasa. Jangan saudara tenggelam, drown dengan masalah, sink, jangan tenggelam. Kita punya masalah, saudara, punya kekurangan, punya track record masa lalu yang buruk. Lupakan, ampuni dirimu. Bukan permisif, bukan membenarkan diri, tapi mari menatap ke depan. Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan menatap ke depan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini kesannya ngomong besar, saudara. Dan ini omong besar memang. Gak ada yang lebih besar dari ini. Kalau Anda mempercakapkan bola Spanyol, Portugal, atau Spanyol, Italia, Jerman, atau apa gitu, itu tidak besar. Kalau mempercakapkan mobil berlian, tidak besar. Tapi kalau Anda mempercakapkan bagaimana mengenal Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, Maha Kudus, Maha Mulia Allah Israel, dan berusaha mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya, itu perkara besar. Jangan tidak punya gairah ini, saudara. Jangan tidak punya gairah ini. Saya khawatir Anda punya gairah yang lain yang lebih besar dari itu. Karena persoalan, karena kebutuhan, karena kepahitan, karena banyak faktor. Jangan saudara punya gairah yang lebih besar dari gairah ini. Mau mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Itu kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya, keunggulannya, ekselensinya, lebih dari segala hal. Biar kita punya gairah itu menyala.
Jangan pulang dari gereja lupa semua. Enggak, terus Anda terobsesi. Anda terus tercekam. Anda hanyut terus dengan kerinduan. Bagaimana melakukan kehendak Bapa. Saya bicara bukan sebagai orang yang sudah sempurna, saudara. Saya belum sempurna, saya ada kekurangan, kelemahan, cacat, dan kecenderungan daging yang keliru. Tetapi kita mau memilih taat, mau mengerti kehendak Tuhan. Bukan hanya melakukan hukum-hukum. Dan kalau seseorang sungguh-sungguh berusaha untuk itu, saudara, kecium baunya. Kecium. Tidak bisa tidak tercium. Tuhan mengatakan, kamu terang dunia. Dan terang itu akan diletakkan di tengah-tengah rumah supaya bercahaya di depan banyak orang. Tidak peduli saudara sekarang punya masalah apa. Tidak problem Anda punya tekanan apa, kebutuhan apa. Jangan dipersoalkan. Jangan mempersoalkan hal itu, saudara. Gairah ini harus ada. Harus. Apalagi kita sudah usia di atas 50 tahun. Aduh, mencari apa, saudara? Mencari apa? Tadi waktu di jalan, saya bicara dengan yang bersama saya di mobil. Saya sudah merasakan, menghayati tragisnya ketika seseorang meninggalkan dunia. Kebetulan waktu turun dari puncak, saya lihat ada rumah dengan halaman yang luas, lalu tamannya, lalu jalan setapaknya. Sekilas saya melihat, lalu saya ingat ada rumah-rumah seperti ini yang penghuninya meninggal. Betapa tragisnya. Waktu dibawa keluar rumah petinya itu, saudara, seakan-akan ayunan di taman, gazebo yang bagus, dengan warna-warni bunga dan jalan setapak, semua nunduk. Nggak berdaya. Tapi kalau orang lagi sehat, saudara, sombongnya, saudara. Kayak dia nggak mati, saudara. Ngerti nggak, saudara? Saya udah ketemu orang-orang yang begitu. Aduh, sombongnya. Aduh, kamu kok bisa berlaku kayak begini? Kenapa sih? Kita nggak bisa jelasin. Apalagi kalau hartanya banyak. Wah, dikenal pejabat-pejabat tinggi. Waduh. Dia bisa pergi ke Singapura kalau sakit. Kalau perlu dia bisa sewa itu pesawat charteran. Anytime dia bisa terbang. Bayar 250 juta dia bayar itu pesawat. Tapi kalau nyawa mau putus nggak ada yang bisa menahan. Kalau anak Tuhan yang mencari Tuhan dan berusaha melakukan kehendak Allah, malah minta nyawanya putus buru-buru. Sebab di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Tapi kalaupun kita masih hidup dan kita seharusnya lebih panjang umur hidup, kita bekerja buat Tuhan. Amin, saudara. Banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa. Ya, ibu-ibu di sini yang bisa ke mall, Mangga 2 maksudnya, bisa berjam-jam dari pagi sampai sore, sore sampai gelap, saudaraku sekalian. Tapi kalau belajar Alkitab dia malas. Bisa praktekin masakan, bikin kue bolu, padahal bantat terus nggak pernah jadi, nggak kapok-kapok, saudara. Tapi kalau untuk belajar firman kok nggak bisa. Nyari apa, Bu? Nyari apa? Wah, kalau saya cari perhiasan itu bisa keliling-keliling dipakai taruh, nggak jadi beli, nggak malu. Ini pengalaman. Kalau orang nggak biasa belanja, nggak jadi beli, jadi nggak enak. Iseng lah. Tapi kalau memang biasa bertualang, pasang sini, pasang situ, gini, taruh lagi. Gila loh, makasih sih, makasih Bu lewat. 4-5 toko emas dimasukin keluar nggak bawa apa-apa, cuman akhirnya pulang bawa kantong seikat. Sakit ini si ibu ini. Duitnya memang banyak tapi nggak loss dia. Kalau nggak betul-betul serak. Saya nggak mengalami itu, cuma bisa membaca aja.
Loh ini Sinci itu kan di sini. Kok sini lagi? Kok lagi? Loh kok nggak beli apa-apa kayaknya ya? Saya bisa baca. Ke supermarket nenteng kangkung. Lah. Kurang kerjaan tuh gitu tuh. Nanti kalau ke rumah buru langsung remote TV, infotainment. Anang Asyamdi. Gitu, nyari-nyari gitu. Bukan nggak boleh. Lihat, Jupe. Apalagi, dia punya otak ini nggak dipakai untuk mencari Tuhan. Yang nonton sekilas boleh, tapi sebenarnya hal itu sudah tidak menarik lagi buat kita, saudara. Terus lihat, libur ini mau kemana ya? Bukan nggak boleh. Saya persiapkan waktu libur ini sebelum anak saya sekolah, saya mesti pergi. Entah keluar kota atau keluar negeri, saya mesti pergi. Harus. Tapi nggak terus mikir, saya belum kesini, saya belum pernah ke situ. Yang kuliner nih, otaknya makan dulu. Udah makan, badan nggak jelas, terus disedotin lemaknya. Nggak sehat, Bu. Mau seneng, lalu menyelesaikan cara mudah. Nggak ada cara begitu. Itu cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Dampaknya ada. Cari obat-obat namanya herbal lah, apalah bisa menguruskan badan. Bohong. Caranya menguruskan badan dan sehat tubuhmu. Lidahmu tahu. Di sana enak minyak, di sana piohnya, di sana apalagi. Waduh saudara, ngegeratak. Putaknya itu makanan. Itu Tuhannya perut itu kalau Alkitab. Bukan saudara, Bu. Kita nanti di kerajaan surga makan juga. Sehat dan nyaman, percaya. Kita pilih langit baru, bumi baru. Saya nggak main-main, saudara. Saya juga memaksa diri saya. Kiblatkan dirimu ke langit baru, bumi baru. Saya nggak tahu di sini siapa yang bisa terseret, saudara. Saya percaya sudah ada. Terseret ke langit baru, bumi baru. Anda nggak akan rugi. Anda nggak jadi malas bekerja. Anda pasti nggak jadi jahat. Nah, saudara, memiliki selera seperti seleranya Tuhan Yesus. Jadi yang namanya kesucian Allah itu bukan hanya melakukan hukum-hukum, tetapi punya selera seperti Allah. Melakukan kehendak Bapa itu artinya melakukan maunya Bapa. Nah, maunya yang kelihatan aja susah ditangkap, apalagi maunya yang tidak kelihatan. Tapi kalau engkau mencari Tuhan, Tuhan berjanji, kamu akan memperolehnya. Bagaimana bersentuhan dengan Allah yang hidup, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi orang yang benar-benar bersentuhan dengan Allah itu, hidupnya berbeda. Different, very different. Beda sekali. Kerelaannya berkorban, kesediaannya menolong orang susah, beda, saudara. Beda. Beda, saudara. Beda. Ya semua orang kita bisa tolong, kita bukan Tuhan dan kita terbatas. Tapi kalau Tuhan taruh beban, dan tidak pernah mikir nih orang lain, saudara daging atau bukan, tidak mikir. Hidup kita merdeka, saudara. Walau sampai feel lonely, kadang-kadang kita merasa kesepian. Iya, tapi jalan terus. Kita tidak bisa bergaul dengan orang sembarangan, tidak bisa. Bukan sok. Kalau bergaul lalu ngomongnya dia cuma merek mobil, sampai deh. Dan nggak nyaman saya di samping dia. Ngomongnya dengan teman-teman ya firman, ya langit baru, bumi baru, kerjaan, cari uang yang halal, gimana mengembangkan bisnis. Begitu saudaraku. Bersentuhan dengan Allah. Mengerti manusia yang kelihatan saya susah, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita bisa menemukan. Saya kadang-kadang juga pesimis. Orang-orang ini bisa menemukan engkau enggak Tuhan. Ya saya dari muda 3,5 jam berdoa saja. Meditasi tengah malam. Kok kayaknya susah banget ya Tuhan. Tapi saya menemukan Tuhan. Kalau dulu doa berjam-jam baru rasanya menyentuh gitu. Sekarang beda. Tengah malam bangun kita angkat tangan sudah
Udah nyetrum saudara. Udah nyetrum saudara. Udah nyetrum. Udah nyambung. Begitu kita berkata, Bapa di dalam surga. Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yes, nyambung. Nyambung. Kita tidak bisa mundur lagi. Lalu saya berpikir begini. Dan saya katakan juga kepada siapa kemarin. Saya bisa ngerti kenapa Petrus begitu berani. Paulus begitu berani. Mau mati, mau miskin, mau apa. Begitu berani. Karena dia bersentuhan dengan Allah yang hidup. Nah rata-rata orang baru mendengar apa kata orang. Susah kan saudara. Apalagi kalau di gereja-gereja seolah pendetanya yang paling sakti. Yang berhubungan dengan Tuhan. Yang lain tidak bisa. Justru orang yang kayak begini percaya. Tidak pernah ketemu Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhan yang diajarkan, dialami setiap kita. Dan Allah tidak mengkultuskan saya. Allah tidak mencari saya untuk bisa bersentuhan dengan Tuhan. Allah bersentuhan sendiri. Saya menyampaikan firman bagaimana Anda hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pak Iras doakan saya ya. Tolong doakan saya Pak ya. Lalu tolong juga sampaikan salam buat Yesus. Loh, kamu sendiri yang cari Tuhan mestinya. Pada anak remaja saya katakan, kan mereka tanya gimana Pak menghadapi dunia ya. Kiat Bapak gimana gitu. Saya jelaskan kepada mereka secara praktis. Kamu harus punya waktu 30 menit berdoa. Jangan berteman dengan terus justru punya tujuan hidup. Tujuannya apa? Oh, nggak usah mimpi surga dulu. Kamu jadi dokter, jadi insinyur, jadi pedagang. Bagaimana mencapai itu? Itu dulu. Lalu, bagaimana kamu berteman? Siapa temanmu? Lalu perubahan pikiran, mindset. Tapi yang penting yang saya beritahu kepada mereka, 30 menit kamu berdoa. Nak. Jangan bisa gini, Twitteran atau anak-anak sekarang ya, nggak lihat gini. Ya Om, ya mungkin Om ini gila dia nggak lihat ini bisa begini-begini. Buset dah, nggak lihat muka kita gini. Ya Om, ya. Orang bisa main handphone berjam-jam, kenapa nggak bisa 30 menit? Nah Bapak Ibu itu ada waktu nggak 30 menit mencari Tuhan? 30 menit cari Tuhan. Kenal manusianya susah, boleh kenal Allah yang tidak kelihatan. Tapi bisa. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bisa. Nah saudara harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mesti Tuhan jadi hal yang menarik saudaraku sekalian. Kan kita sudah punya program. Jam ini ngapain, pulang ngapain. Udah. Kalau capek, aku pulang, mandi, tidur. Gitu. Aku pulang, begini. Gitu saudara. Sebelum tidur, saya baca buku ini. Semua diprogram. Waktu. Temukan Tuhan dan lakukan kehendaknya. Jadi saudaraku sekalian, kenapa orang-orang yang mengusir setan mengadakan banyak mujizat dan bernubuat tidak dikenal Tuhan? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Dan yang berbahaya saudara tahu apa? Tuhan membiarkan mujizatnya terjadi atas orang-orang yang nantinya akan ditolak. Ngeri itu. Lebih baik tidak pernah terjadi mujizat dalam hidup orang yang akan ditolak. Tetapi faktanya ada mujizat, ada keajaiban yang dilakukan oleh orang-orang yang nantinya akan ditolak. Saya kalau membaca warta gerejanya saja, wah ini bener-bener nih orang. Berani bener dia nulis begini. Ketemu Tuhan, Tuhan ngomong begitu. Enggak, Tuhan yang saya kenal enggak begini. Kok tahu? Alkitab. Mosok Tuhan mengkhianati Alkitab dengan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Nggak mungkin nih saudara. Nah kalau seorang yang mengadakan mujizat berkarunia dan berprestasi dalam pelayanan bisa tidak dikenal Allah karena tidak dinikmati, ya kita mesti takut saudaraku. Amin. Kita mesti takut. Kita harus takut. Jangan tidak punya rasa takut saudaraku.
Harus takut yang kudus. Kalau orang takut dunia, dia nggak takut Tuhan. Tapi kalau orang takut Tuhan, dia nggak takut dunia. Bisa ngerti itu? Mau dipuji, mau dihina, bodoh. Yang penting aku dikenal Tuhan. Dalam beberapa hal saya juga mengalami bagaimana saya tidak mencapai apa yang saya inginkan dalam hidup atau bisnis atau keuntungan. Selalu saya berpikir, aduh kok bisa gini ya. Tapi itu tidak boleh mengganggu sejahtera saya. Tidak boleh. Makin saya mengalami kesulitan, makin saya mendekat dengan Tuhan. Dunia bukan rumahku. Langit baru, bumi baru negeriku. Aku harus berkenan kepada Tuhan. Makin punya masalah, makin paksa diri berkenan kepada Tuhan. Amin. Anda harus merasa tidak betah di bumi ini supaya Anda makin menginginkan satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kerinduan itu harus tulus, saudaraku. Sampai kita punya kesucian yang kita persembahkan kepada Allah Bapa. Kalau kita ketemu Allah Bapa, kita sudah mempersembahkan hal itu. Dikecap Tuhan dari menit ke menit, saudaraku. Dari jam ke jam, saudara. Dan kita siap menghadap Tuhan dan mempersembahkan kehidupan yang memuaskan hatinya. Kesucian adalah hidup yang dipersembahkan bagi pemuasan hati Tuhan. Kalau seorang masih menyenangkan diri sendiri dan merasa mencari kesenangan diri sendiri itu bukan pelanggaran, ya udah susah. Memang you tidak merugikan orang lain, benar. Bahkan kamu juga menolong orang lain, boleh. Tapi selama orang masih mencari kesenangan sendiri, dia tidak akan pernah bisa menyenangkan Tuhan. Ini finishing, Pak. Ini udah langkah terakhir, saudara. Saya nggak tahu sampai di mana kelasnya. Jangan mencari kesenangan sendiri. Aku hidup untuk menyenangkan Tuhan. Waduh, Pak, nggak lama, saudara. Kita akan mati. Tapi orang yang menyenangkan Tuhan itu, saudara, luar biasa. Ketika dia mati, dia menemukan hidupnya. Amin. Tuhan menyenangkan dia. Tuhan akan menyenangkan orang yang menyenangkan Tuhan. Kalau orang bilang, Pak, kita berpikir realistis lah, Pak. Kita masih di dunia. Justru you masih di dunia. Kalau you nggak di dunia, you nggak punya kesempatan membuktikan apakah kamu pantas disenangkan Tuhan atau tidak. Orang takut dengar kalimat ini. Kehilangan kesenangan. Lalu hidup macam apa itu, Pak? Ya macam itu. Macam apa? Ya macam itu. Yang bagaimana? Rasakno dewe. Artinya rasakan sendiri gitu loh. Nanti ngerti. Dia bukan tidak punya kesenangan. Di situ Tuhan pasti protect. Tuhan kawal dia. Percaya deh. Tuhan tahu kita susah kalau anak kita sakit, anak kita sengsara, anak kita rugi, anak kita gagal, anak kita dalam bahaya. Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak akan buat kita susah karena itu. Amin. Kalau kita kehilangan kesenangan, disenangkan. Tuhan tahu kamu butuh ini. Tuhan tahu kau senang dengar musik. Tuhan tahu kau ingin anakmu berhasil. Tuhan tahu kamu tidak capek-capek. Tuhan akan sediakan yang kita butuhkan. Even kita tidak minta. Luar biasa di situ. Orang takut. Macam hidup macam apa itu? Kalau orang nggak mau nih, terus memandang kita dengan curiga, suspicious, ada kecurigaan. Sorry deh. Sorry, saya nggak mau urusan sama you. Saya mau urusan sama orang yang mau menerima. Saya ngomong bukan orang yang sudah sempurna nih, Pak. Tapi saya mau menyenangkan Tuhan. Dari bangun tidur, aku mau menyenangkan Engkau. Tuhan gimana caranya? Gelap, abstrak, tidak jelas. Tapi aku mau. Tuhan akan tuntun saudara. Amin. Anda akan ketemu orang-orang yang baik. Anda nggak punya orang tua, Tuhan pertemukan orang-orang yang bisa jadi orang tua. Anda punya saudara, Tuhan akan pertemukan orang-orang yang jadi saudara. Percaya nggak, saudara? Anda akan disayangi. Tuhan tahu manusia butuh sayang, perhatian, kasih yang tulus. Tuhan tahu. Dan Tuhan akan menyediakan. Percaya, saudara. Buktikan Allah itu hidup. Jadi jangan saudara berpikir bahwa
Karena nggak menyakitkan orang lain, jadi nggak salah. Tetap salah. Sebab kalau kamu mau memakai standar anak Tuhan, hidup kamu untuk menyenangkan Tuhan. Melakukan kehendak Bapa. Menyelesaikan pekerjaannya. Yang gimana itu Pak? Jangan saudara, saya tanya-tanya. Ya, temukan sendiri dong. Amin. Kalian kita berbeda kan? Temukan sendiri apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara masing-masing. Saudara tahu nggak kalau saya udah ngomong begini, saya sering putus asa juga. Siapa yang mau mendengar gitu? Siapa yang mau dengar gitu? Aneh gitu. Senangkan Tuhan. Hidup kehilangan kesenangan. Duh. Betapa aja nggak begitu-begitu amat. Ya, tapi saya mengerti loh maksudnya. Saya menghayati itu. Dan saya berjuang, struggle untuk itu. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil, saudaraku sekalian. Artinya Tuhan akan memberikan kita kemungkinan untuk itu. Sebab tidak mungkin Tuhan memberikan perintah yang tidak bisa kita lakukan. Kalau Tuhan berkata, aku kudus. Artinya apa? Kamu harus kudus seperti aku kudus. Lah, mana mungkin Tuhan memberikan perintah yang tidak bisa kita lakukan? Mana mungkin? Bisa. Jangan saudara anggap Tuhan itu Tuhan yang tidak bijaksana memberikan perintah yang tidak bisa kita lakukan. Bisa. Seperti gini saudara. Kita suruh lompat 1,5 meter. Kita lompat, jebret. Boro-boro bisa lompat, jebret. Nabrak badan, jebret. Tuhan bilang, ayo lompat. Kalau saudara berkata, enggak mungkin, udah nggak mungkin. Selesai. Tapi Anda coba, sampai bisa. Nah, saya pernah punya satu doa bunyinya begini, saudara. Agak aneh ini ya. Saking pengennya menyenangkan Tuhan. Ini lebay. Dan ikut-ikutan ya. Tapi saya lakukan. Tuhan, perintahkan aku untuk melakukan apapun. Bahkan yang tidak bisa kulakukan. Maksudnya apa? Apapun kulakukan. Bahkan yang tidak bisa kulakukan. Ya udah. Gitu. Apapun kulakukan. Bahkan yang tidak bisa kulakukan. Lah, maksudnya apa Pak? Anda minta Tuhan perintahkan aku. Apapun. Bahkan yang tidak bisa kulakukan. Omong kosong dong. Maksud saya adalah. Jangankan yang bisa kulakukan. Yang tidak bisa pun kuusahakan. Amin. Melihat hidup kita. Waduh Tuhan kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin kalau kita mau. Saudara mengerti itu? Amin. Ya. Kalau Anda mencium lutut nggak bisa. Lu susah. Terus tiap hari. Bisa. Seperti nggak? Bisa. Semua bisa. Bisa, saudaraku. Mesti bisa. Katakan amin. Oleh sebab itu, di 1 Petrus pasal 1 ayat 13, dibaca ini. 1 Petrus 1 ayat 13. Silakan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Jadi nggak main-main. Seluruh pikiran kita, siapkan akal budimu. Terus? Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi pengharapan kita letakkan seluruhnya atas anugerah, yaitu ketika Tuhan menyatakan diri. Dan Tuhan berjanji seperti dia naik ke surga, begitulah nanti dia turun, saudara. Semua mata memandang dia. Makanya kalau hari ini ya kadang-kadang saya akan kesel sampai marah. Kalau lihat tindakan-tindakan orang yang menghina Tuhan Yesus, yang diskriminatif terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap gereja, marah, jengkel sampai marah. Tapi saya hibur diri saya dengan kalimat, tunggu tanggal mainnya. Kamu sekarang kayak kuat, kamu sekarang seolah-olah di atas angin, silahkan. Satu hari kelak, kamu mati, kamu lihat ternyata dia rajanya. Itu menghibur saya. Ya itulah yang membuat saya berpikir, pantas murid-murid Tuhan begitu berani. Dia yakin dia akan jadi raja. Letakkan pengharapanmu ke situ. Amin. Amin. 1 hari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Cepet kok. Satu persatu temanmu meninggalkan engkau. Satu persatu mereka meninggal dunia. Satu persatu malah meninggalkan. Pindah rumah, tidak mau berteman. Anda tetap dalam pengharapan itu. Penyataan kedatangan Tuhan Yesus. Wah,
saudara. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Nanti akhirnya kita udah umur 70 tahun, 75, 80 karena kita jaga kesehatan sampai 96 ya. Lalu kita menghadap Tuhan. Kan makin tua makin jaga kesehatan terus. Sampai nggak bisa makan. Sampai lidah ketarik. Meninggal pun tidak gampang busuk. Artinya enggak, kalau orang sakit, badan rusak itu 1-2 hari busuk minta ampun. Tapi kalau itu agak lebih lama. Tidak secepat orang kalau sakit. Sakit meninggal tuh 1 malam besok udah busuk. Beda dengan orang yang bersih. Saya ngomongin belum praktek sepenuhnya, tapi ke arah itu. Di rumah, pembantu orang pada bingung lihat saya. Flaxseed di blender sama siasid. Kayak diudak tuh kayak bubur nggak jelas tuh. Mantap. Karena saya mau sehat. Tapi bukan hanya fisik saya yang sehat, jiwa saya sehat. Makin tua, Tuhan makin nyata. Saya harap saya makin tua, saya nggak cerewet. Saya harap saya nggak pikun. Saya harap saya nggak punya ambisi. Kalau gembala sidang yang menjadi gembala, bukan keluarga saya, tidak masalahkan yang punya milik Tuhan. Saya siap menghadap Tuhan Yesus. Waduh. Saudara, kita makin hari itu makin siap menghadap Tuhan. Ya. Pengharapan kita letakkan ke situ. Saya ngomong ini belum sempurna loh. Saya paksa diri saya terus, letakkan pengharapanmu ke situ. Jadi ya kegagalan bisnis, kerugian, ditipu orang, nggak mengganggu sejahtera, nggak mengganggu sejahtera. Beban ini banyak, tapi nggak mengganggu sejahtera kita. Kalau Tuhan memberikan perintah, tidak mungkin tidak bisa dilakukan. Cuman dibutuhkan perjuangan. Seberapa Anda sudah berjuang selama ini? Kalau sudah punya kekuatan 100, berapa persen Anda telah gunakan untuk berjuang hidup sesuai kehendak Allah, hidup dalam kesucian? Berapa persen kira-kira? Kira-kira dari 100% sudah punya potensi. Sudah berapa persen yang digunakan untuk mencapai kesucian Allah? Kesucian Tuhan. Berapa persen? Betul nggak? Berapa persen? Bu, Pak, khotbah ini nggak bisa dibayar, mahal sekali. Saudara jangan tidak peduli. Usahakan itu. Makanya masalah-masalah jangan jadi berhala. Bahkan kalau ada ibu-ibu ditinggal suaminya pergi, tidak jelas kemana. Jangan terganggu. Taruh nisan depan rumah, tulis namanya di situ. Jangan gitu dong Pak. Ya pokoknya anggapnya bisa mati. Ngapain diurusin? Kalau dia nggak bisa bertobat, Tuhan nggak bisa paksa dia. Sudah mungkin terjepit dengan banyak masalah. Jangan mengurangi usahamu untuk hidup berkenan. Usahamu untuk hidup suci. Jangan mengurangi hal ini. Harus serius. Sebelum Anda tergeletak di ruang ICU, sebelum Anda tergeletak, saudaraku sekalian. Seperti kemarin cerita. Ini jemaat yang punya restoran. Salah satu pegawainya dibilang, Pak, menggenapi firman. Apa itu? Pusing-pusing Pak. Harus bercanda pusing-pusing. Dibawa ke rumah sakit. Dari restoran ke rumah sakit. Enggak 5 menit. Tapi karena macet jadi agak terhambat. Meninggal. Meninggal di mobil. Waduh. Syok orang-orang. Kenapa? Baru bercanda tiba-tiba jebret langsung. Itu dibilang menggenapi firman Pak Eras. Loh, firman Tuhan bukan firman saya itu. Kerja keras harus diperjuangkan. Ketika ada orang bertanya di Lukas 13, 23, 24, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan mengatakan, berjuanglah. Berjuanglah. Saya mau berjuang, saudara. Saudara mau berjuang bersama? Ayo kita berjuang. Dan salah satu perjuangan yang saudara lakukan adalah mendengarkan CD khotbah. Mau tidur, dengarkan. Setel. Ibu-ibu yang hamil, setel. Bayimu belum tahu, tapi roh dari kebenaran itu gairah masuk di pikiranmu, lalu masuk ke bayi. Anak umur 4 tahun, 5 tahun tanya, jadi apa? Jadi digeledah. Loh kok
Siapa yang ngajarin? Nggak tahu, pengen aja. Perasaan namanya yang masuk ke dalam kayu. Jadi pendeta bukan berarti harus sekolah Alkitab, tidak harus. Sekolah IT dan lain sebagainya. Jadi pendeta bisa, kenapa enggak? Umur 4 tahun udah haleluya, senang nyanyi, puji Tuhan, angkat tangan. Kenapa bisa begini anak ini? Sebab sejak di dalam kandungan mendengar sedih khotbah. Saya ngomongnya main-main loh. Seorang direktur keuangan rumah sakit di Kalimantan, sekarang baru pindah di sini, direktur keuangannya. Anaknya kalau mau tidur, dengerin khotbah Om Eyas. Belum tidur, kalau belum denger, jadi mamanya dengerin. Setel, khotbah saya. Nggak ngerti tuh anak. Masih kecil Om Eyas. Tidur. Kenapa? Sebab selama ini mamanya mengandung, denger khotbah terus. Ini nggak main-main nih. Oh, ini bukan untuk mengkultuskan saya, saudara. Gairah, kebenaran. Betul? Itu namanya pendidikan di dalam kandungan. Nah, kalau saudara jadi ibu, pada waktu mengandung, yang dia lihat Maria Mercedes terus. Enak dong anaknya mukanya kayak Maria Mercedes. Bukan itu, pikirannya sinetron terus. Dengarkan firman, saudaraku sekalian. Matius 25 ketika bicara soal talenta, itu bukan bakat, Pak. Talent, bahasa Inggrisnya bakat. Sebenarnya talenta itu adalah potensi untuk mengembangkan diri. Ini mesti dikhotbahkan khusus. Setiap orang punya potensi untuk mengembangkan diri supaya memiliki kemampuan mengenakan divine nature, kodrat ilahi. Nah, saudara harus punya kerinduan yang besar dan terus mengembangkan satu kehidupan yang memuaskan, menyenangkan Tuhan. Amin. Dari semula kau jadikan semua oleh tanganmu yang berkuasa. Juga diriku kau bentuk agar sempurna hidup ini bagi kesukaanmu. Dari semula kau jadikan semua oleh tanganmu yang berkuasa. Juga diriku kau bentuk agar sempurna hidup ini bagi kesukaanmu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Tuhan, kau ciptakan